Nah, kemudian ada rubrik penilaian ya. Ada 5 tahapan ya, mulai dari tahap analisis yang mencakupi identifikasi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, kemudian analisis kebutuhan belajar mahasiswa, membuat analisis pembelajaran. Nah, tahap kedua ada desain, merumuskan kinerja hasil belajar mahasiswa, indikator dan kriteria penilaiannya. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian ya. Di tahap ketiga tadi development. Nah, development ini mencakupi melakukan perbaikan, mengembangkan bentuk metode strategi pembelajaran dan menyusun RPS. Dan yang pada tahap development juga terdapat mengembangkan dan menyusun materi pembelajaran. Dan tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Nah, implementasi itu mencakupi juga ya pengembangan dan menyusun materi pembelajaran serta nah, dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini merancang dan menilai ya. Nah, beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah materi dan isinya. Kemudian, nah ini kita harus konten-konten yang apakah dia kontemporer, yang terbarukan, tidak jadul ya. Tentu menjadi sesuatu hal yang sangat substansial ya. Nah, dalam aspek penilaiannya, isi yang kita mau sampaikan, kemudian cara penyajiannya ini harus tentu menyesuaikan dengan audiensnya ya, seperti apa bentuk audiensnya. Nah, ini terkait dengan media yang digunakan, kemudian keterbacaannya, kemudian teks, wacana, gambar, ilustrasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus ada secara complicated ya, supaya lebih mudah dimasuk ke dalam di dalam benak mahasiswa. Nah, kemudian keterabsahan yang terakhir ini harus benar-benar absah, tidak ngada-ngada ya, karena tentu sesuatu yang bagus, sesuatu yang ini harus diuji secara real, secara absah, valid gitu ya, tidak bohong-bohongan di dalam mengada-ngada akhirnya. Jadi tidak bersifat hoax sesuatu hal yang kita sampaikan, tetapi valid ya, sesuai dengan landasan akademik, kemudian bersifat ilmiah gitu ya. Nah, sebagai penutup, pengembangan buku ajar sesuai dengan kurikulum. Nah, ini harus menyesuaikan dengan kurikulumnya. Nah, seperti apa? Sekarang ada kurikulum yang terbarukan ya, harus realistis ya, menyentuh aspek kehidupan yang bersifat nyata ya. Jadi harus diparalelkan antara industri dengan akademik sekarang. Ini harus relevan ya. Kemudian evaluasi buku ajar untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik. Nah, ini ya perlunya untuk mengupgrade, mengupdate ya, daripada sesuai dengan inputan-inputan yang kita dapatkan dari audiens yang kita ajar ya, gitu ya. Oke, barangkali itu sebagai penutup. Terima kasih ya. Yang beberapa poin yang telah kami sampaikan terkait dengan review topik bahan ajar ya, penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Terima kasih.
Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.